dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Nuri Rosalina SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022, batch 3 di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. NIM 221223000. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SDN 056 Lingkung. Pada hari Kamis 12 Januari 2022, saya melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran. Mohon masukan dan sarannya agar pada pembelajaran selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah ilmu yang mendalam kepadaku. Amin. Baca surat pendek pilihan. Surat Al-Falaq. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baiklah, siapa yang sudah hadir hari ini? Oke. Keterangannya apa? Izin. Izin. Baiklah, tapi semua orang sudah masuk. Semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Oke, berarti kalau misalnya sekarang sudah siap, Ibu cek ruangannya, ada pinang jatuh. Tolong sampahnya sayang di bawah bangku. Semuanya periksa di bawah bangkunya. Nah, oke. Kalau semuanya sudah siap, semuanya sudah oke. Suara itu terdengar sampai ke belakang kan? Ya. Terus kita sebelum mulai kita nyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya diharapkan berdiri.
totalitas. Salam PTK. Salam PTK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Bagus, mantap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kakak adik disayangi, cinta Allah, cinta Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan nyanyi wajib nasional kita. Itu menandakan kecintaan kita kepada negeri Indonesia. Harus tahu lagunya. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam materi pembahasan. Materi Ibu hari ini mengenai kodak dan kodar. Sebelum Ibu masuk, Ibu akan tanyakan materi yang sebelumnya. Materi apa? Al-Maidah ayat 2 dan 3. Tuh, satu lagi. Iya, bagus. Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Bagus, mantap. Berarti masih ada dalam pikirannya, dalam ingatannya. Masih bagus. Jangan salah, Ibu tanya lagi. Al-Maidah ayat 2 itu menceritakan tentang tolong menolong dalam itu yang dibolehkan oleh Allah. Kalau yang tidak dibolehkan dalam berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah itu tidak boleh. Nah, yang Al-Maidah ayat 3 tentang makanan yang diharamkan. Apa saja makanan diharamkan? Kena Oke, bagus, mantap. Nah, itu mengenai tentang materi yang kemarin. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi tentang beriman kepada kodak dan kodar. Beriman, namanya iman berarti kan itu termasuk dalam rukun. Iman itu percaya dalam hati, diyakini dilapaskan oleh lidah, lisan, diyakini dalam hati, kemudian dilakukan dalam perbuatan. Nah, sekarang Ibu tanya sebelum masuk ke pelajaran. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya pada Allah. Kedua, percaya malaikat. Ketiga, percaya kitab. Keempat, percaya Nabi dan dan Rasul. Kelima, percaya hari kiamat. Keenam, percaya kodar-kodar. Nah, itu berani beriman kepada kodak dan kodar, rukun iman ke-8. Nah, berarti beriman yang ke-6. Kodar itu adalah takdir Allah. Ketentuannya yang punya siapa? Allah. Nah, jadi kita belajar kemarin tentang surat Al-Quran. Itu mengenai wahyu-wahyunya. Nah, ini tentang kodar dan kodarnya, rukun imannya. Kelas 1 kita sudah belajar mengenai tentang percaya pada Allah. Kelas 4 dan kita belajar pada malaikat. Kelas 5-nya kita belajar tentang Nabi dan Rasul dan kitab-kitabnya. Kemarin semester 1 tentang hari kiamat. Nah, semester 2 ini yang terakhir di rukun imannya, yaitu kodak dan kodar. Jadi yang pasti kodak nanti ada penjelasannya. Apa kodar nanti ada penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengambil dulu mengenai tentang pre-test. Pre-test adalah daya soal mengenai tentang daya tangkap kalian, pemahaman kalian dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Bu, saya belum pernah dengar, belum pernah baca, belum pernah. Tapi seenggak-enggaknya kita akan bisa membaca soalnya dengan bagus. Nah, kita memang belum tahu, namanya juga
5 menit saja kita isi. 5 menit kerjakan sepaham kalian yang tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, namanya juga free test. Di mana kalian tahu. Tapi jawabnya dengan keyakinan. Yakin ini jawabannya nih. Sudah selesai? Sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, tolong dioper dari belakang ke depan. Baiklah, semuanya ini tesnya. Nanti kita sama-sama bahas. Sekarang dulu tentang yang pertama, iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang qada merupakan ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Yang ketiga, qadar disebut juga dengan takdir. Dalam qadar, segala usaha yang kita harus iringi dengan doa dengan ikhtiar. Yang kelima, takdir Allah terbagi berapa? 2. Nah, sekarang yang ibu tanya dulu, berapa yang betul 5? Betul 5 ada? Betul 4? 1, 2, 3, 4, 5. Betul 3? Betul 2? Betul 1? Yang tak semuanya betul? Alhamdulillah, akhirnya nggak ada yang betul. Itu namanya pretest. Nggak apa-apa, nilainya itu sebagai ukuran. Nanti post-test harus lebih baik daripada yang pretest. Oke? Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita mengenai beriman kepada qada dan qadar. Coba lihat ke depan. Siapa? Tolong Adnan bacakan tujuan pembelajaran kita apa saja. Tujuan pembelajaran menyadari adanya qada dan qadar, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah SWT yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dengan benar, menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan benar, menanalisis hikmah dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Menyadari adanya qada dan qadar, kita sadar bahwa qada dan qadar itu pasti ada. Kemudian menunjukkan perilaku berserah diri. Berserah diri pada Allah, bukan pasrah. Kalau pasrah itu nggak mau ngapa-ngapain. Kalau berserah diri, ada usaha, ada doa, itu berserah diri. Kemudian menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan benar. Kita jadi nanti kalau udah belajar, kita tahu qada apa, qadar apa. Kemudian lanjut lagi hikmahnya. Nah, di hikmahnya nanti kita akan pelajari, kita tahu dan paham mengenai hikmah-hikmahnya. Lanjut. Kemudian kita belajar lagi mengenai tentang kompetensinya. Apa sih kompetensi pelajaran yang kita pelajari saat ini? Apa kompetensinya? Nah, ini kompetensinya. Tolong dibaca yang perempuan lagi. Ayah, kompetensi apa saja? Kompetensi dasar satu meyakini adanya qada dan qadar. 2. Menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 3. Memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 4. Menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, kompetensinya meyakini adanya qada dan qadar, harus yakin, menunjukkan perilaku berserah diri, memahami hikmahnya, kemudian menunjukkan hikmahnya juga. Nah, itu mengenai kompetensi. Nah, sekarang sebelum masuk ibu ke penjelasan ibu, nanti kita akan melihat tayangan slide. Slide itu adalah penjelasan ibu mengenai materi tentang beriman pada qada dan qadar. Kepada anak ibu, perhatikan
perhatikan dan simak baik-baik yang ada di depan. Nanti yang akan setelah disimak, nanti kalian akan tahu apa itu koda, apa itu kodar. Nah, sekarang perhatikan slide-nya ya, Nak. Nah, sekarang kita perhatikan tayangan slide depan. Kita dengarkan mengenai materi tentang koda dan kodar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajarnya. Amin. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan membahas materi tentang beriman kepada kodok dan kodar. Siapa yang tahu beriman kepada kodok dan kodar itu masuk rukun iman yang keberapa? Iya, betul, rukun iman yang ke-6. Beriman kepada kodok dan kodar adalah termasuk rukun iman yang ke-6. Kodok dan kodar secara bahasa adalah hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Secara istilah, ketetapan Allah yang berkenaan dengan makhluk sejak zaman azali. Apa sih zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana belum terciptanya manusia. Contoh-contoh koda seperti apa? Seperti lahirnya kapan, kemudian bagaimana langkah hidupnya, rezekinya, dan kapan kematiannya. Apa kadar itu? Secara bahasa, kadar adalah ukuran atas kepastian dan ketetapan Allah. Secara istilah, segala ketentuan Allah SWT yang berlaku terhadap makhluknya. Kadar disebut juga dengan dir. Contoh dari kadar adalah ketika terjadinya kelahiran, telah ditentukan bahwa anaknya jenis kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Kemudian, seperti kematian, bagaimana kematiannya, kapan kematiannya. Seperti contoh orang yang sakit, dia bisa sehat dan sembuh berkat istiqomah dan keyakinannya akan kesembuhannya. Dia pergi berobat dan berusaha untuk sembuh. Kemudian, contoh kadar yang lain adalah seperti seorang anak ingin mendapatkan juara dalam perlombaan. Dia akan berusaha untuk mencapai juara itu dengan cara rajin belajar, rajin berusaha. Kemudian, kadar itu disebut juga dengan takdir. Takdir terbagi dua macam. Ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram. Apa sih takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah SWT yang mutlak terjadi dan tidak dapat diubah. Contohnya seperti apa? Seperti kelahiran manusia, jenis kelamin, hari kiamat. Itu adalah takdir mubram. Tak bisa dirubah, hanya Allah yang punya ketentuan. Kemudian yang kedua, takdir mu'alaq. Apa takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq yang dapat dirubah dengan jalan doa dan ikhtiar. Jadi pandai, dia rajin belajar dan selalu beribadah dan berdoa pada Allah. Kemudian seorang pekerja keras kerja. Nah, anak-anak ibu, dari semua itu kita harus tahu apa hikmah dari beriman kepada dan kodar. Nah, 1, menumbuhkan sikap optimis. Kedua, menjauhkan diri dari sikap yang sombong. Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, giat dan disiplin dalam belajar. Yang kelima, senantiasa sabar atas keputusan dan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah anak-anak ibu pengertian mengenai tentang beriman kepada kodar dan kodar. Jadi beriman pada kodar dan kodar itu wajib kita imani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah dilihat slide tayangan di depan. Sekarang ada kesempatan untuk bertanya. Jadi siapa yang sudah paham dan belum mengerti boleh ditanyakan sekarang. Siapa yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Ibu ulang lagi kalau misalnya kurang jelas. Jadi qada itu hukum dan ketentuan Allah yang pasti. Kalau qada ukuran dari qada. Kalau Lora, apa? Bukan. Kalau misalnya qada itu hukumnya udah ditentukan sama Allah dari sejak kapan? Sejak zaman azali. Jadi manusia itu belum diciptakan baru dunia. Kemudian Allah tuliskanlah di situ huruf kita. Namanya si Anu nanti lahirnya tanggal ini, matinya kayak gini, tanggal sekian, rezekinya bagaimana, langkah hidupnya bagaimana, itu udah tulis sebelum kita ditiupkan ruh ke dalam perut ibu kita. Jadi manusia itu akan memasuki 5 fase. Fase alam ruh, kemudian fase alam rahim, kemudian yang ketiga fase alam dunia. Setelah masuk dalam rahim ibu kita, mengandung 9 bulan kemudian lahirlah ke dunia. Alam dunia yang ketiga nih kita sekarang kan. Yang keempat alam barzah. Alam barzah itu ketika kita meninggal dikubur di dalam tuh alam terakhir, alam akhirat. Alam akhirat adalah alam di mana itu kita tinggal selama-lamanya. Makanya disebut dunia maka burung. Dunia maka sebentar, tidak lama kita di dunia. Nah, itu mengenai tentang qada dan qadar. Qada dan qadar terbagi dua. Ada takdir mubram, takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Ya, betul, tidak dapat dirubah. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang ketentuan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah yang dapat dirubah kalau kita mau berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ada juga yang mengatakan ikhtiar dengan usaha sama, tapi beda. Kalau usaha hanya bekerja saja, kalau ikhtiar itu berserahkan kepada Allah. Tawakal. Lanjut. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Berarti kita masuk kepada pembagian kelompok. Kita diskusi ya anak-anak. Kita diskusi mengenai materi takdir tentang qada dan qadar. Videonya kalian tonton. Nanti kalian simak videonya. Kalian bahas di kelompok kalian. Semua kelompoknya dari 25 ibu bagi menjadi 5. Berarti 5. Oke? Ibu bagikan dulu kertasnya. Nih ibu bagikan kertasnya. Kalian sudah di kelompok ya? Oke, kelompok. Gak apa-apa, ini berlima. Yang ini berempat. Yang Aki masuk ke situ berlima. Yang ini berempat. Gak apa-apa. Dah? Oke?
Pertandingan Mari Bercerita di Sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau, Cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, indah apa Alif? Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ni. Baiklah, Cikgu. Esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu dangankan Alif ke perpustakaan. Kita ni cari sama-sama insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah Arnab dan kura-kura serta terdapat pengajaran yang baik. Sekarang, tadi video 1 sudah kita lihat. Sekarang kita saksikan video yang kedua. Mengenai video tentang kodar dan kodar juga lagi. Adalah anugerahnya, duka ataupun bahagia, senantiasa bersyukurlah, iman dan takwa. Perhatikan video. Bismillah. Lu kenapa dah? Begini dan keselio Pak Haji. Tuh, biru. Iya, gue udah lihat. Maksud gue, kenapa kaki lu bisa keseleo? Jatuh Pak Haji, dikejar angsa. Oh, soang. Angsa Pak Haji. Iya, gue bilangnya soang. Terus mau lo apa? Menyalahkan Allah. Oh, kalau ada waktu bisa diputar balik, besok Zidan bisa main futsal dan menang. Sudah selesai. Sudah selesai video yang kita tonton. Dua video tentang takdir. Ada koda dan kodar tadi tentang si Alif. Yang kedua tentang Zidan. Jadi mengenai takdir yang kedua-duanya. Yang satu berkompetensi untuk lomba. Yang ini juga untuk berlomba juga. Tapi yang si Zidan lomba main futsal. Nah, coba sekarang boleh didiskusikan. Silakan berdiskusi terhadap kelompoknya. Nah, Bisa? Oke?
dan halimat kepada modal-modal yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, boleh. Bagus. Tepuk tangan. Ayo, kita katakan 1, 2, 3. Kelompok 3, silakan maju ke depan perwakilannya. Kenapa namanya ya? Saya Yusra dari kelompok 3. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra, saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan tentang video seorang anak yang bernama Alif yang jadi perwakilan cerita, tapi dia risau, takut tidak hafal. Lalu dia pergi ke pusaka mengambil buku anak dan kura-kura. Lalu dia ikut pertandingan, dia juara 3, tapi Alif tidak mau atau sedih. Lalu cikgu mengingatkannya karena Alif sudah melakukan qadar dan qadar. Lalu Alif tidak risau lagi karena sudah mengingatkan cikgu. Karena Alif sudah berusaha, dia juara 3 karena takdir Allah. Kesimpulannya, jadilah anak yang rajin dan disiplin dan mau berusaha. Karena tidak bisa, karena sudah dia tidak bisa kakinya itu. Lalu kata Zidan, dia menyesal karena kakinya luka. Katanya Padi itu adalah takdir. Lalu kata Zidan, kalau dia nggak sakit, dia pasti menang futsal. Lalu Pak Ustadz mau memasukkan Zidan ke lorong waktu, lalu mengubah takdir tapi tambah sakit. Kalau Zidan ikut futsal, pasti menang, katanya Zidan. Kesimpulan, kita tidak bisa mengubah takdir karena takdir tidak dapat dirubah. Nah, oke, mantap. Nah, kita katakan 1, 2, 3. Oke, lanjut kelompok 4. Dari diskusi ini tolong angkat tangannya siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai diskusi kita hari ini. Nah, silakan Yusra. Di situ aja Bapak. Di situ aja Bapak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dari kita kalau mengikuti lomba kita harus ikhtiar dan berusaha kepada Allah, dan kita tidak dapat dirubah. Dan Kalaupun bisa dirubah, Kejadian. kita dapat kesimpulannya dari diskusi kita hari ini adalah semua yang namanya takdir Tuhan tuliskan. Jadi kalau kita mau merubah juga dengan jalan usaha. Kalau nggak tahu ubah, itu yang namanya takdir. Nah, dari itu semua kita bisa mendapatkan satu kesimpulannya. Nah, dari semua itu bisa kita dapatkan kesimpulannya bahwasanya yang namanya takdir, kita bacakan kesimpulannya lah. Sekarang kita simpulkan dari semua materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran beriman kepada dan qadar? Ayo, sisanya pertama. Qadar apa tadi? Kata-kata Allah dari sejak kemudian apa lagi kesimpulannya? Kalau kita kena musibah atau apapun kita harus ikhtiar. Apa lagi kalau kita nerima apa yang kita dapatkan kita harus Bersyukur. Boleh. Apa lagi?
sih untuk mengetahui jangkauan dan berapa banyak yang kalian telah dapatkan dari hasil yang kalian pelajari hari ini. Oke, baiklah, dibagikan soalnya. Oke. Proses pelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Coba kalau menyenangkan kayak gimana? Oke. Tepuk tangan dulu teman semua. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1, 2, 3. Nah, tepuk setengah. Setengah bunyi. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas untuk di rumah. Oke, tugas di rumah kita adalah kalian ceritakan takdir yang pernah kalian rasakan. Misalnya seperti contoh kalian pernah lomba apa atau kalian pernah ngadain apa. Ceritakanlah di buku. Nanti kalian simpulkan sendiri. Sebaiknya harus bagaimana dan kalian tuh harus seperti apa. Oke? Itu mengenai tentang kesimpulannya. Ingat suatu hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan, oh seandainya kayak gini, ini saya kayak gini, saya kayak gini. Oh coba kayak gini, coba kayak gitu. Ancak tadi tak apa, indah. Nggak boleh katakan itu. Yang boleh kita katakan adalah qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Qadarullah, semua itu takdir Allah. Segala apa sesuatu itu, apa yang kita itu adalah kehendak Allah. Allah yang kehendaki. Jadi nggak boleh lagi besok-besok kalau bilang, deh coba tadi ancak kakakku modelnya.